Halo teman-teman, semangat pagi. Nah, hari ini selamat siang sebetulnya ya, tapi kita ganti dengan semangat pagi ya. Berjumpa kembali dengan saya Tuan Rusteni dari Matador Training Academy. Nah, teman-teman, 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana meng-anchor ya, bagaimana menciptakan anchor sehingga kita bisa lebih optimal. Nah, lalu kita yang kemarin itu kita belajar tentang bagaimana meningkatkan rasa percaya diri dengan menanamkan anchor. Sebetulnya teknik itu bisa juga untuk yang lain. Bisa kondisi misalnya takut, kondisi ragu, ya, kondisi malu itu bisa. Ya, hanya tergantung kita maunya mas anchor seperti apa. Itu tentang kita bicara bagaimana membuat anchor. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah melihat video itu bisa mempraktekannya sendiri di rumah sehingga bisa merasakan manfaat besarnya. Gitu ya. Kalau saya sendiri mempraktekkan dan mengalami manfaatnya sehingga dalam setiap langkahnya penuh percaya diri. Nah, harapannya juga teman-teman begitu mempraktekannya, begitu dibutuhkannya, tinggal pasang anchornya langsung muncul percaya dirinya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menghilangkan anchor. Nah, anchor yang mana dihilangkan? Nah, kita bahas di minggu lalu bahwa anchor itu ada dua. Ada anchor yang alami dan anchor yang bisa dibuat. Nah, yang dibuat sudah kita belajar caranya. Nah, yang alami ini ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Nah, hari ini kita akan belajar menghilangkan anchor yang berdampak negatif. Dampak negatif ini adalah sesuatu yang menjadi limiting belief pada seseorang. Setiap individu memiliki limiting belief dan empowering belief. Artinya limiting belief itu sesuatu yang menghambat perkembangannya, ya. Empowering belief sesuatu yang mendukung perkembangannya. Nah, limiting belief inilah yang perlu kita hilangkan dengan cara collapsing anchor. Kalau kita bertanya pada siapapun teman-teman bertanya, saya juga kalau bertanya kepada teman-teman, apakah ingin berkembang? Jawabannya pasti ya. Apakah ingin maju? Jawabannya pasti ya. Siapa yang tidak ingin maju? Siapa yang tidak ingin sukses? Ya kan? Siapa yang tidak ingin berkembang? Tapi kenyataannya adalah yang satu berkembang karena melanjutkan langkah-langkah setelah dia punya keinginan, yang satu berhenti. Dia hanya berniat menginginkan untuk maju, tetapi langkah-langkahnya tidak dilanjutkan. Nah, kondisi ketika tidak melanjutkan langkah-langkah itu, ada sesuatu yang di dalamnya adalah limiting belief yang sudah tertanam. Ya, di mana itu? Nah, kalau kita bicara tentang fungsi neuron yang kalau kita belajar di neural leadership, itu sesuatu yang ada di dalam memori kita, yang tersimpan di dalam hipokampus, yang ada di dalam limbic system. Nah, hipokampus itu kita pernah bahas bahwa itu suatu perpustakaan referensi-referensi yang kalau di kampus banyak buku. Nah, di dalam limbik juga otak kita memiliki referensi-referensi. Nah, referensi ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, collapsing anchor itu bagaimana referensi yang tidak baik ini bisa di-collapse, bisa dihancurkan menjadi yang positif, gitu ya, menjadi yang baik ya. Nah, misalnya saja begini. Nah, teman-teman pernah mengalami ya, suatu saat pernah mungkin diomelin terus sama bosnya tuh, diomelin lagi sehingga ketika ada bunyi telepon dari bosnya tuh, sebelum diangkat telepon udah berpikir ini bos akan marah-marah, sehingga apa? Pegang handphonenya udah degan tuh. Nah, nadinya udah naik ya, jangan-jangan tensi juga bisa naik. Nah, itu namanya teranchor. Atau yang sering kasus nih ya, yang orang dikenal dengan CLBK gitu ya, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya itu ada yang teranchor, ada di dalam memori. Nah, ini hati-hati ya, ketika kalau banyak kasus terjadi seperti itu, logikanya udah tidak berpikir lagi, sehingga apa? Yang ada alam bawah sadar bahwa dia pernah dulu merasakan sesuatu dan teranchor pada dirinya, ya. Walaupun itu ada, tetap itu berbahaya sebetulnya kan. Karena apa? Situasionalnya sudah tidak cocok. Saat ini sudah tidak cocok dengan mengingat lagi itu. Sehingga anchor-anchor itu harus dikolapskan, harus dihilangkan, ya. Kalau memorinya tidak bisa hilang, tapi dampaknya kita bisa hilangkan. Ya, kalau yang kemarin kalau kita bahas tentang kita pernah mendengar suatu lagu yang populer waktu di zaman SMP misalnya,
Nah, ketika sedang mendengar teringat lagi tuh ke memori SMP. Nah, itu namanya anchor yang alami gitu ya. Tapi yang berdampak negatif kita harus bisa menghilangkan gitu ya, harus kita collapse, kita hilangkan. Rasa takut ada, nah itu juga bisa teranchor tuh, sehingga bisa bisa menjadi berani, malu jadi percaya diri ya, kemudian ragu-ragu menjadi optimis. Nah, sebenarnya kan ragu-ragu, rasa takut, rasa malu itu sudah ada dalam memori kita gitu, dan itu akan kita muncul ketika ada sesuatu yang berespon, sesuatu yang merangsang kita untuk keluar dari memori kita. Nah, dengan kejadian begitu, artinya apa? Kita mempunyai sesuatu potensi-potensi yang di dalamnya akan menjadi luar biasa ketika kita bisa mengoptimalkan yang positifnya, bukan yang negatifnya. Nah, untuk mengoptimalkan yang positifnya, salah satu langkahnya adalah dengan collapsing anchor. Ya, ini adalah sama-sama nih pengembangan dalam keilmuan neurolinguistik program. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus misalnya di sebuah rumah sakit, ada satu pasien dengan penyakit yang sama, dengan dokter yang sama, dengan obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu tidak. Ya, rupanya yang lain adalah diikuti dengan saran-sarannya, yang satu tidak mengikuti saran-sarannya. Kalau ditanya apa dia ingin sembuh? Ingin. Tapi kenapa tidak sembuh? Nah, keinginannya menjadi terhambat ketika ada yang teranchor di dalam dirinya yang tidak positif. Nah, itulah yang beberapa harus kita lakukan collapse anchor gitu. Nah, setelah itu kita akan makin tahu tuh ya apa-apa saja yang bisa kita hilangkan, yang tentunya yang menyebabkan limiting belief buat orang itu atau buat kita. Ya, 15 menit ke depan kita akan mempraktekkan nih ya bagaimana collapsing anchor itu bisa kita optimal pada diri kita. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan di rumahnya bisa dengan bantuan orang lain atau bantuan dengan teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan NLP. Ya, saat ini NLP sudah berkembang, teman-teman bisa mengikuti di mana saja ya, banyak penyelenggara di pelatihan-pelatihan di NLP. Dan itu saya merasakan bagaimana ilmu itu merubah pola pikir saya, tidak hanya terapi tetapi juga berubah kepada kehidupan saya. Nah, baik, untuk mempraktekannya, mari kita undang sahabat kita nih dari Matador Training Academic. Untuk Kang Farid, silahkan maju ke depan. Nah, kita praktek untuk bagaimana collapse anchor. Wah, gini Kang Farid. Nah, kalau collapse anchor itu tidak bisa kita gambarkan dengan dengan kata-kata saja. Kita perlu praktek nih, ya kan? Setiap orang kan memiliki kejadian apa dan memiliki limiting belief. Tentu Kang Farid juga punya. Nah, saya juga punya. Tapi karena saya memiliki cara untuk mengatasinya sehingga itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, sekarang bagaimana Kang Farid memiliki sesuatu yang mengganggu, yang menjadi anchor tapi negatif, kita akan lakukan collapsing anchor. Kita akan praktekkan. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Nah, saya yang pertama Kang Farid tentukan dulu nih situasi apa yang menyebabkan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tentu kejadian yang negatif apapun itu boleh. Ya, kemudian Kang Farid harus mengingat kembali situasi yang diinginkan. Nah, itu lawan yang tidak diinginkan dengan yang diinginkan. Nah, setelah itu kita akan lakukan collapsing anchor. Oke, setuju ya? Nah, sekarang sebagai permulaan Kang Farid cerita dulu nih. Cerita dulu apa saja atau situasi apa yang ingin Kang Farid kita lakukan collapsing anchor. Boleh, nah, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Semangat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Kita balik ya. Ya. Jadi gini, Pak. Tahun lalu adalah memang tahun yang mungkin menjadi hal yang berat bagi pribadi sendiri, gitu kan. Ketika ada masalah di dalam keluarga, terutama di orang tua, itu kan ada sebuah perpisahan, gitu kan, antara ibu dan ayah. Nah, setelah itu ya perasaannya tuh jadi ketika ingat kejadian itu udah nggak semangat aja gitu. Walaupun misalnya ada hal yang ingin dicapai pun, ya udah masa bodoh gitu. Dan jadi udah cukup saya aja gitu kan. Udahlah, nggak apa-apa, nggak usah ngurusin yang lain. Yang penting saya terima. Misalnya kalau ada imbalan ya saya imbalannya untuk saya sendiri aja gitu kan, tanpa
memikirkan hal-hal yang lain gitu, sehingga membuat tidak tidak semangat gitu Pak. Tidak begitu ngotot untuk mengejar sesuatu gitu. Ya begitu sih. Nah, itu suatu kondisi ya. Jadi akhirnya kondisi itu terus mengganggu nih Kang Farid nih. Kalau betul, kita Pak. mau meniatan sesuatu rencana yang baik-baik, tapi teringat kondisi itu ada sesuatu yang membawa kita ke sana, akhirnya malas tuh. Betul. Jadi kurang Ya. semangat, kurang greng gitu ya. Nah, itu. Nah, ini banyak masalah bukan Kang Farid doang nih sebenarnya. Banyak hal, bukan hanya tadi tidak semangat. Ada seorang jadi penakut juga ada yang tidak percaya diri juga ada karena ada sesuatu yang terengker sebelumnya. Nah, hari ini ya kita belajar ya bagaimana mengatasi limiting belief yang ada Kang Farid nih. Ya, sahabat-sahabat Mata Dokter Akademik boleh mempraktekkan dengan kondisi apapun. Nah, ini kebetulan nih Kang Farid ini masalahnya adalah di masalah di keluarga. Yang berdampak kepada pribadi. Akhirnya sesuatu males deh ngapain ya gitu. Buat apa gitu kan, buat siapa kan gitu. Keluarga begitu adanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang supaya ini kita berhadapan Kang Farid untuk mengatasinya. Nah, Kang Farid duduk sesantai mungkin, santainya Kang Farid ya. Senyaman mungkin gitu ya. Nah, mari kita melakukan collapsing anchor ya Kang Farid ya. Oke, pertama kali Kang Farid silahkan membayangkan situasi yang tadi. Ya, gunakan panca indera Kang Farid ya. Kondisi tadi yang di 2019 tadi yang membuat Kang Farid menjadi tidak bersemangat itu munculkan ya, perterang kondisi itu, gambarnya perterang, warnanya jelas, situasinya jelas gitu ya. Kemudian rasakan kondisi itu waktu itu. Rasakan apa yang terjadi waktu itu dan berdampak bagaimana situasionalnya terhadap Kang Farid. Kemudian dengarkan suara-suara waktu itu, kondisinya bagaimana, itu munculkan kembali. Ya, itu munculkan lagi, perterang lagi gambarnya, kemudian suaranya terdengar dengan jelas. Nah, sekarang Kang Farid boleh dibuka matanya. Nah jadi itu yang tergambar ya. Nah, Kang Farid mempunyai cerita apa sih ke depan saat ini gitu? Saat ini banyak sih Pak. Yang terutama sih bisa ngembangin diri sendiri gitu kan. Bagaimana, karena mungkin dari keluarga yang berkecukupan saja gitu kan, mungkin ingin mengangkat lah, bukan mengangkat sih sebenarnya, lebih maju lagi lah dibandingkan dengan yang sekarang. Itu sih secara besarnya. Nah, tadi kondisi tadi kalau diukur sampai dengan 10 di angka berapa kondisi yang tadi tidak semangat? Kondisi tidak semangatnya itu hampir di angka 8 Pak. Angka 8. Hampir di angka 8. Nah sekarang kita lakukan langkah berikutnya. Kang Farid identifikasi, duduk nyaman lagi, situasi kondisi yang waktu itu Kang Farid jadi semangat ya. Kita akan menghancurkan mengkolaps anchorkan kondisi yang tadi ya, sehingga tidak berpengaruh pada keinginan tadi mengaruh di yang akan datang. Sekarang hadirkan kondisi yang waktu itu Kang Farid mengalami semangat. Sudah ada? Sudah ada kondisi itu? Kalau sudah ada, perterang gambarnya kan? Perterang gambarnya, perjelas, rasakan situasi itu, kemudian dengarkan suara-suara apa yang terjadi waktu itu. Hadirkan lagi kondisi itu, perterang gambarnya, ya. Sekarang buka matanya Kang Farid. Nah, semangatnya di level berapa nih? Semangatnya barisan salah 1 sampai dengan 10 ada di angka berapa? 8,5 Pak. 8,5. Jadi tadi tidak semangatnya ada di angka 8. Sekarang semangatnya di angka 8,5. Sekarang Kang Farid duduk santai lagi, atur napasnya. Lanjutkan. Atur napasnya terus. Boleh dibuka Kang Farid. Nah sekarang kita evaluasi ya. Tadi
ada suatu kondisi yang menyebabkan Kang Farid turun semangat, gitu ya, dari tadi. Nah, terus Kang Farid sudah melakukan hal yang mengingat kembali ya. Sekarang bagaimana kalau kita ukur 1 dengan 10 perasaan Kang Farid nih dari 1 dengan 10 di angka berapa kondisi tadi berdampak untuk kita yang tidak semangat. Kalau dirasain itu 8 tapi udah ke bawah sedikit, Pak. Turun. Udah ada turunnya. Terus udah merasa bahwa kondisi yang tadi itu, yang pertama yang awal dengan yang awal itu ya, terus yang kedua itu lebih senang aja, lebih bahagia aja. Lebih biasa aja ya. Lebih biasa. Nah, inilah dampak dari kita meng-collapsing anchor. Mudah ya, rupanya mudah Kang Farid caranya. Oke, jadi sahabat Mata Dokter Akademik, nah itulah cara kita melakukan collapsing anchor. Sekali lagi banyak kondisi situasi yang kita alami baik dari kecil sampai dengan sekarang yang secara tidak sadar kita masuk ke dalam diri kita. Gitu ya, Kang Farid juga mungkin tanpa sadar kan. Iya, betul, Pak. Kita bersalah, tapi itu mengganggu tuh Kang Farid. Pasti. Untuk langkah-langkah berikutnya Pasti. rupanya ada sesuatu yang mengganggu. Aduh, kita mau melakukan Yang terganggu. Mengganjal sekali. Nah, gitu. Itu rasa Kang Farid. Nah, mungkin teman-teman juga banyak nih yang mengalami seperti ini. Saran saya adalah teman-teman yang mengalami itu ya dengan latar belakang berbeda ya tentunya. Kalau Kang Farid kan latar belakangnya keluarga nih. Latar belakang yang lain juga bisa terjadi. Nah, teman-teman bisa melakukan praktekan itu, atau yang tidak bisa meminta bantuan kepada teman-teman yang sudah ikut training NLP. Jadi itulah cara bagaimana kita mengkolapskan anchor gitu. Jadi bagaimana kita merubah diri kita, Kang Farid, dengan menurunkan limiting belief-nya, meningkatkan empowering belief-nya. Nah, itu ilmu yang luar biasa tuh Kang Farid. Nah, saya juga merasakan sesuatu yang bergeser gitu ya. Setelah saya mempelajari ini, Kang Farid, luar biasa Kang Farid. Yang dulu saya penakut jadi berani, yang dulu takut mencoba, saya udah ceritanya berbeda nih Kang Farid nih. Wah, pokoknya coba aja dulu kan ada pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi prinsipnya adalah untuk teman-teman nih, segala sesuatu perlu ada pembelajaran. Ya, pembelajaran itu teman-teman bisa melalui baca buku, bisa melalui nonton YouTube ya, atau bisa nonton YouTube-nya Mata Dokter Akademik nih ya. Nah, teman-teman semakin hari akan semakin tahu nih bagaimana mengembangkan diri ya. Dengan sukacita nih kita memberikan ilmu kita kepada teman-teman nih supaya bisa mengatasi hal-hal yang tadi yang dirasakan sebagai limiting belief. Semua perlu pembelajaran, semua perlu belajar ya. Jadi kalau orang mau berkembang, kuncinya cuma 2 sebetulnya, yaitu 2M. Membaca, menulis gitu ya. Di situ ada pembelajaran. Pembelajaran bisa kita dapatkan dengan membaca apa saja, menonton yang baik-baik tentunya. Nah, tentunya tidak kalah penting juga kita menonton pada video-video pengembangan diri. Salah satunya adalah video yang ada di Mata Dokter Akademik. Ya, dengan sukacita kami berikan untuk perkembangan kemajuan teman-teman semua. Tidak ada orang yang lebih pintar daripada orang yang belajar. Terima kasih, sampai ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.